Halo teman-teman, kembali lagi di sini dengan saya, Ana Agung Adi Wirya Putra. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini dan barangkali teman-teman juga mengikuti proses pendaftaran CPNS atau P3K pada tahun 2023 ini. Nah, kebetulan pada momen ini saya juga ingin sharing kepada teman-teman terkait bagaimana cara untuk melihat formasi-formasi yang tersedia pada CASN di tahun 2023 ini. Nah, yang pertama tentunya teman-teman wajib untuk mengunjungi link berikut ya. Ini adalah link resmi dari BKN, yaitu sscasn.bkn.go.id. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kunjungi untuk melihat informasi terkait formasi-formasi yang dibuka pada CASN tahun 2023 ini. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat sekiranya ingin menjadi PNS atau mencari formasi P3K bisa melalui website ini. Nah, kita belum akan membahas terkait bagaimana cara mendaftarnya ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas terkait bagaimana cara melihat formasi-formasi yang tersedia. Nah, jadi setelah teman-teman mengakses link sscsn.bkn.go.id, teman-teman akan melihat tampilan portal seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat dasar hukumnya, kemudian juga ada home, desk, help desk, kemudian juga di sini untuk membuat akun dan untuk melakukan login. Nah, untuk melihat formasi yang tersedia, teman-teman bisa scroll ke bawah ya, ke bawah ini. Nanti di sini akan ada beberapa kolom. Di sini ada kolom tingkat pendidikan. Ini tinggal diklik aja nanti akan keluar. Kemudian ada program studi, instansi, dan semua jenis pengadaan. Untuk jenis pengadaannya itu ada CPNS, P3K guru, P3K teknis, dan P3K tenaga kesehatan. Oke, nah semisal kalau teman-teman berasal dari tingkat pendidikan S1 misalkan. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nanti misalkan S1 apa? Kimia misalkan ya. Sorry, kok kimia. Nah, di sini akan keluar pop-up auto correct ya atau auto text gitulah intinya. Di mana teman-teman tinggal pilih saja sesuai dengan prodi yang teman-teman lalui saat di jenjang S1 kemarin. Nah, misalkan S1 atau D4 ya tentunya. Oke, misalkan S1, anggaplah S1 kimia saja misalkan. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui ya, sekiranya ada di instansi misalkan, instansi apa ya, misalkan kalau kimia itu ya, mungkin di BPOM ya mungkin ya kalau kimia ya. Nah, itu teman-teman bisa klik di sini, tapi di sini opsional ya. Nah, kalau saran saya, teman-teman mungkin langsung aja klik di sini. Misalkan teman-teman ingin berencana menjadi PNS, klik aja CPNS, kemudian cari. Nah, adalah data yang sudah valid. Oke, ini akan ada pop-up ya terkait dengan informasi kalau sudah muncul di sana nanti, semisal ada beberapa formasi itu berarti dia memang sudah valid formasi dari instansi tersebut. Klik saya mengerti. Nah, di sini akan ada daftar formasi. Nah, ini untuk S1 kimia, untuk CPNS-nya itu hanya ada 3 formasi ya. Jadi di sini jabatan alih pertama, alih pertama, alih pertama. Oke, ternyata dia bisa kerja di analisis transaksi keuangan ya untuk jurusan kimia berarti ya. Deputi. Oh ya, ini CPNS umum, lulusan terbaik CPNS umum. Oke, jadi dia bisa juga kerja di Badan Intelijen Negara. Nah, di sini ada informasi terkait penghasilannya juga, teman-teman. Nah, penghasilannya yaitu kisaran 7 sampai 18 juta. Jadi di sini berarti akan ada kemungkinan kalau teman-teman lulus pada CASN 2023 ini pada jalur CPNS-nya,
teman-teman mungkin saja akan berada pada rentang antara 7,79 ini sampai 18,71 untuk penghasilannya. Jadi nggak mungkin ada di bawah itu atau nggak mungkin ada di atas itu. Di sini juga ada jumlah kebutuhan. Nah, terkait dengan jumlah kebutuhan ini, saya nggak tahu apakah di semua instansi atau beberapa instansi aja, tapi biasanya jumlah kebutuhan itu untuk mengikuti tes SKB nantinya yang lolos untuk mengikuti tes SKB itu dikali 3. Jadi kalau jumlah kebutuhan ada 4, berarti nanti peserta SKB-nya itu ada 12 orang. Itu sih seperti yang saya dapatkan informasinya. Tapi untuk beberapa instansi yang mungkin saja ada perbedaan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalkan, nah ini ada Badan Intelijen Negara, ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berarti itu PPATK. Oh ya, berarti Badan PPATK. Nah, di sini kita klik lihat, nanti teman-teman akan diarahkan ke portal dari instansi tersebut. Nah, di sini mohon maaf ya, ini sebenarnya bukan internet saya yang gangguan, tapi memang servernya karena banyak sekali yang akses, jadi akan ada kemungkinan teman-teman mengalami sedikit loading. Nah, di sini sudah keluar ya. Jadi dia ada ahli pertama, analisis transaksi keuangan, CPNS umum. Di sini ada informasi terkait instansi, unit, kemudian kualifikasi pendidikannya ternyata banyak banget. Tidak hanya ekonomi, maksudnya tidak hanya kimia, tapi ada ekonomi, ada akuntansi perpajakan. Dan dari 4 kebutuhan tersebut, berarti bisa dibilang teman-teman itu bersaing bersama beberapa orang ini. Nah, dari kimia aja kita nggak tahu ya ada berapa yang mendaftar, belum lagi dari manajemen, dari ekonomi. Berarti bisa dikatakan atau bisa, ya kalau kita berpikir logis lah, berarti ini peluang untuk terpilihnya itu sangat ketat berarti. Nah, teman-teman harus mempersiapkan dengan baik berarti ya. Di sini ada keterangan, oh ya, keterangan kualifikasi pendidikannya di Anda ada. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya sudah mantap mungkin ingin mendaftar di sini, teman-teman tinggal klik saja website instansinya dan di sana akan ada lampiran-lampiran terkait dengan, biasanya sih ada lampiran surat pernyataan atau surat lamaran kayak gitu. Nah, teman-teman bisa download di sini. Tapi ini, nah ini, nah dia biasanya di sekitar sini ada pedoman, ada apa namanya untuk lowongannya, tapi jaringannya sedang kurang bagus. Oke, sudah terbuka. Nah, berarti mana ya? Beranda PPATK. Biasanya sih di sekitar sini ada pengadaan pemeliharaan, pengadaan pergantian baterai. Hmm. Oh ini, pengumuman 14 tahun pengadaan PP. Ini berarti ya dia ya. Ya antara inilah berarti nanti informasinya. Nah, kita lihat ke bagian bawah untuk uraian tugas jabatannya. Dia di sini sudah, kok ada intelijen ya? Badan pelaporan. Kok di sini ada, oh laporan intelijen terhadap kompleksitas sedang serta menyusun surat pemberitahuan dan permintaan data. Oke, kalian spesifik yang diharapkan tentunya di sini ada beberapa informasi, kemudian persyaratan administrasi juga paling rendah 18, usianya paling tinggi 35. Oke, tidak pernah dipidana dan ini bisa teman-teman baca ya terkait dengan syaratnya. Nah, untuk syarat ini, nah ini dia ya, ada lampiran-lampiran ini. Mungkin nanti ada di websitenya itu. Dan ini dia ada skor TOEFL minimal 475. Oke, jadi teman-teman juga harus persiapkan tentunya ya. Nah, kalau kita lihat misalkan apa ya kira-kira yang banyak ya. Kalau S1 hukum ya biasanya ya, yang hukum. Hukum CPNS. Banyak ya kira-kira ya. Oh, ini berarti ada 77. Ada 77 formasi. Nah, ini Setjen Pemberantasan Korupsi berarti di KPK ya kerjanya ya di sini instansinya.
Nah, misalkan nih teman-teman ingin cari, anggaplah teman-teman itu berasal dari Surabaya misalkan. Tinggal klik aja Surabaya. Mungkin saja ada dari Surabaya instansinya, tapi kalau nggak ada dia tidak akan terlihat. Nah, jadi biasanya di sini kan ada search, nanti di sini akan muncul Surabaya atau di instansinya misalkan kantor wali kota Surabaya misalkan. Nah, ini servernya sedikit down ya karena mungkin banyak sekali yang akses karena ya permintaan untuk mendaftar ini udah bisa dibilang ratusan ribu bahkan jutaan orang ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau dia tidak ada berarti no matching records fund. Nah, misalkan apa ya? Kalau P3K mungkin ya. P3K yang hukum, kita lihat biasanya kalau P3K pasti lebih banyak. Nah, kan benar dia ada 2.703 formasi P3K ya memang berdasarkan informasi yang saya terima untuk tahun ini memang lebih banyak yang P3K ketimbang CPNS. Oke, misalkan seperti kita pakai yang tadi, misalkan teman-teman dari Surabaya dan mungkin ingin tetap di Surabaya, tapi kalau teman-teman ingin merantau, tetap bisa juga, tinggal lihat-lihat saja kira-kira unit kerja mana yang teman-teman ingin daftar. Oke, nah ini Surabaya, ini sedang loading ya. Kita akan lihat apakah ada untuk formasi S1 Hukum P3K di Surabaya. Mungkin aja nanti ada di instansi Wali Kota Surabaya atau instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, kan kita nggak tahu. Oh, ini ada sedikit error database-nya. Saya nggak tahu, atau jangan Surabaya deh, mungkin Bali mungkin. Coba kita klik apa, kita cari Bali. Nah, ini sekalian sebenarnya sih kita bisa sambil lihat-lihat ya, semisal kita punya saudara atau kita punya teman, kita ya sambil lihat hukum, oh di sini ada nih, kita bisa saling rekomendasikan ke teman-teman juga. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Analisis Kebijakan, TPTK Teknis Umum, ada 2 formasi di sini. Oh ya, berarti dia mungkin masih ada apa ya, ada penambahan formasi mungkin di database-nya, makanya kita tidak bisa lihat. Jadi kita cukup lihat yang di sini aja. Sama seperti yang tadi ya, informasinya bisa kita klik yang lihat ini. Nah, ini kelihatannya memang servernya sedang apa? Website ini sedang banyak yang kunjungi sehingga servernya cukup berat untuk menerima request dari kliennya. Ini kita cukup bersabar sebentar. Nah, ini sudah keluar. Ahli pertama, analisis kebijakan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke, penghasilannya 9,5 sampai 10,5 juta. Oh ya, di sini kualifikasi pendidikannya ya. Jadi S1 Filsafat bisa daftar, S1 Psikologi juga bisa daftar, S1 Hubungan Internasional bisa daftar juga. Oh, mantap. Berarti bisa dibilang teman-teman akan bersaing dengan jurusan-jurusan ini, pendidikan-pendidikan ini. Nah, dari psikologi mungkin ada yang daftar 100, hukum mungkin ada yang daftar 200, berarti teman-teman akan melawan, ya bisa dibilang sekitar, ya anggaplah minimal 100 orang lah. Tapi yang diambil nanti hanya 2 orang aja di formasi yang ada di sini. Itu. Dan ini memang rata-rata 2, 2, 2, 1 gitu ya. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga membantu untuk teman-teman yang sekiranya berencana mengikuti CHSN pada tahun 2023 ini. Oke, jadi sampai sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Dan sampai jumpa. Bye.